pembersihan hati daripada poin-poin yang diberikan oleh ulama yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya akan memakai kaul daripada imam kita, Imam Qurtubi. Jadi sebelum kita masuk poin pembersihan hati, maka poin yang akan kita bahas adalah bagaimana cara melembutkan hatinya dulu. Lembutin dulu hatinya. Dengan kelembutan hati, maka akan mudah untuk membersihkan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Penyakit akhir zaman apa Bu? Pembahasan kita sebulan yang lalu. Hubbud dunya, ini penyakit hati. Hubbud dunya wa karahatul maut. Penyakit akhir zaman ini adalah 1 dan 2. Kata Nabi, penyakit akhir zaman adalah hubbud dunya. Apa? Cinta sama dunia, sampai saking cintanya sama dunia, karahatul maut, takut kita akan mati. Ibu bilang, ada orang yang sakit sering bilang, "Dada ya Allah, mati aja dah, nggak sanggup banget." Terus ada kadang-kadang kalau lagi punya muskilah, lagi punya masalah, "Ya Allah, udah nggak kuat banget nih masalah begini, deh bunuh diri aja deh, gantung diri aja deh." Kan gitu Bu. Bunuh diri takdir apa bukan? Bukan. Terlihat. Iya. Kata siapa bukan? Udah kita udah belajar tuh. Nah inilah tugas kita, apa mengulang. Bunuh diri tetap takdir. Kalau takdirnya nggak meninggal, nggak bakal mungkin dia minum Bible 10 juga 10 kali. Kalau belum takdirnya dia nggak meninggal. Jadi bunuh diri kenapa dibilang takdir? Takdir itu tergantung bagaimana proses hidup kita. Kenapa sampai bunuh diri? Oh ternyata proses kehidupan dia jelek, proses kehidupan dia buruk, hatinya kotor. Ya itu dia, balik lagi, hatinya kotor. Hatinya itu selalu luka, hatinya itu selalu berbolak-balik. Makanya dibilang kenapa dia mengakhiri hidupnya? Karena dia hatinya kotor. Itu poinnya. Kenapa orang suka sedih, suka galau? Karena hatinya kotor. Kenapa orang suka suudzon? Karena hatinya kotor. Kenapa orang sombong? Karena hatinya kotor. Kenapa orang pamer? Kenapa orang riak? Karena hatinya kotor. Balik lagi, masalahnya hati. Jadi yang harus kita benahi di sini adalah hati. Kenapa? Hati-hati dengan hati. Jangan main hati. Tahu aja. Dari mata turun tahu lagi. Kalau yang begini-begini lu paham. Kalau saya tanya innallaha ma'an, innallaha ma'an zonni abadibih. Sesungguhnya Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Makanya sangkaan baik-baik dulu deh. Tadi saya yakin banget ibu istiqomah banget pada hari ini. Banyak pilihan yang ibu kerjain untuk tidak menghadiri majelis. Pilihan ibu kalau nggak ngaji karena hujan, itu pilihannya sulit. Hujan, udah nggak jadi ngaji. Pilihan yang kedua pengen jalan-jalan, dan biasanya kita ibu ya karena family time atau me time atau key time, apapun alasannya. Tapi ada waktu ibu memilih menghadiri majelis taklim, maka pilihan inilah menunjukkan bahwasanya ibu ingin membersihkan hati dari noda, dari penyakit hati. Amin. Penyakit menyangkut kekotoran hati, kerusakan hati, penyakit hati. Makanya banyak kitab-kitab yang mengatakan tentang tazkiyatun nafsi, bagaimana cara membersihkan hati. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hati menjadi 3. Bukan artinya mendua atau mentiga. Pertama, qalbun salimun. Kenapa Bu? Yang kedua adalah qalbun maridun. Ini kata siapa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bahas. Yang ketiga adalah qalbun mayyitun. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebelum kita masuk tahapan cara melembutkan hati, karena judulnya membersihkan hati, tapi poin pentingnya adalah cara lembutin dulu, baru mudah membersihkannya. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati
hati yang selamat yang mana? Makanya kita sering banget baca Yasin, kita sebut dengan salamun qaulam min rabbir rahim. Bahkan kita sampai ulang 3 kali. Kenapa? Karena memang kita menginginkan ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u mal, di mana hartamu tidak lagi manfaat bagimu, wala banun, anak yang kamu didik capek-capek yang kau keluarkan duitnya setiap hari itu tidak lagi manfaat bagimu, anakmu, hartamu, jabatanmu, suamimu, keluargamu, tidak ada satupun yang bisa kasih manfaat bagi kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati ini hati yang selamat. Mana hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang selalu memperbaiki niatnya, hati yang selalu memegang teguh kepada niat baiknya. Jadi hati yang selamat adalah hati yang memperbaiki terus niat baiknya, dan hati yang selamat adalah hati yang istiqomah dalam kebaikan. Ini namanya hatinya salim, hatinya selamat. Kenapa hatinya selamat? Karena niatnya selalu ditingkatin kebaikannya. Karena hatinya selalu husnuzon sama Allah, maka ketika menghadap Allah dia tidak bawa perlengkapan dunia, dia tidak bawa alat-alat dunia. Kenapa? Karena kalau kita bawa alat-alat dunia ketika menghadap Allah, maka alat-alat dunia itu akan menghancurkan perjumpaan kita sama Allah. Jadi saya tadi malam baca, kenapa saya bahas tentang hati ini? Karena ketika saya baca kitab Tazkiyatun Nafsnya, jadi hati tubuh nih, otak tadinya berat banget nih. Misalnya anak kita sakit nih, otak udah berat banget ya. Beban hidup udah susah. Ketika kita baru mukadimah, ini bukunya baru awal Bu. Tebelnya ada Allah, maka tidak akan ada yang terbuang daripada amal kita. Kenapa? Karena amal yang didukung dengan hati yang baik, yang didukung dengan hati yang tergantung kepada Allah, maka amalan itu akan mudah dicapai oleh kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita udah bahas. Jadi sedikit agak puitis ya sekarang Bu. Bahasa kita agak lebih puitis. Kenapa? Karena kalau masalah hati ini kaitannya dengan tasawuf. Jadi kita bahas kan akidah, iman. Sekarang kita belajar tasawuf. Sesuai banget sama cuacanya, mendung-mendung gimana gitu. Dari guru itu Bu, bukan menghafal hadis, bukan menghafal Al-Qurannya, ayat-ayat Al-Quran, bukan menghafal hadis. Mungkin bagi guru itu mudah. Yang paling susah dari seorang guru itu adalah meluruskan niatnya. Jadi sekarang mungkin niat saya lagi berbelok-belok, maka baca Tazkiyatun Nafs. Itu yang saya pengen sampaikan sama ibu. Jadi kalau ibu lagi merasa imannya terus kendor, terus kan gitu Bang. Karena ada teman lain merosot, ujian ada aja. Kalau ibu, saya pertanyaan saya, ibu nggak ngaji 3 kali aja, kata nggak ngaji. Itu berat banget buat mulai ngaji lagi. Kecuali ketika ibu nggak ngaji, ada perasaan hilang. Aduh, nggak ngaji nih, misalnya gitu. Cuma kalau ibu 3 kali nih dalam kitab tasawuf ya, kalau nggak hadir di majelis ilmu 3 kali berturut-turut, itu seakan-akan nanti ketika mulai akan berat. Kenapa? Karena kita nggak merasa ada yang hilang dari diri kita. Tadi saya bilang beda sama orang yang pergi jalan-jalan, hatinya tetap ya Allah enak banget dia ngaji, itu beda. Cuma kalau ada 3 kali karena kesibukan dunia, kita nggak keren kesibukan dunia sama hadir di majlis, maka akan berat untuk mengawali amal baik lagi. Kenapa? Karena amal baik diawali dengan hadir di majlis ilmu. Ini cara tazkiyatun nafs, cara melembutkan hati. Jadi kalau ditanya hati yang selamat yang bagaimana? Hati yang selamat adalah hati yang selalu memperbaiki niat dan istiqomah dalam niat baiknya. Ini qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun maridun. Qalbun marid tadi, qalbun salim maknanya adalah hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun maridun. Qalbun maridun maknanya adalah hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit? Tadi kembali lagi kepada awal, hubbud dunia, kecintaan dia kepada dunia, sehingga menyebabkan ada penyakit-penyakit dunia yang masih tertanam di dalam hati kita. Penyakit dunianya apa?
semua hasad, hasud, dengki, iri, itu dibujuk. Hasad, hasud, iri, dengki, ria, takabur, ujub, suuzon, itu namanya qalbunnya marid. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, dia bawa alat-alat dunia, dan karena harga dari cinta ambil kecintaan Allah itu mahal. Harus dihargai dengan ilmu yang tinggi, harus dihargai dengan hati yang bersih. Nggak bisa pakai nominal uang, nggak bisa pakai barang-barang mewah dunia, karena cinta sama Rasul adalah mahal. Bagaimana mampu kamu? Jadi nggak pakai Allah. Kenapa dia nggak cinta sama Rasul? Karena cinta sama Rasul mahal. Siapa yang cinta sama Rasul? Yang cinta sama Rasul adalah yang cinta sama ilmu. Kalau orang nggak cinta sama ilmu agama, gimana mau sampai tahapan cinta sama Rasul? Kalau orang nggak hadir di majelis ilmu, gimana orang pengen menghargai majelis-majelisnya Rasul, sahabatnya Rasul, ilmunya Rasul? Karena Rasul itu tidak mewarisi emas, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, tapi Rasul mewarisi ilmu. Makanya cahaya kenabian ada dua. Jangan sampai cahaya kenabian ini nggak ada di hati, pasti otomatis hati kita akan menjadi qalbun mayyitun. Yang ketiga, Bu, qalbun mayyitun. Kenapa? Karena di hati kita nggak ada Allah, di hati kita nggak ada Rasulnya. Itu namanya mayyit. Dia hidup laksana bangkai. Kenapa dia hidup laksana bangkai? Karena hidupnya nggak bisa bawa manfaat bagi dirinya, manfaat bagi agamanya, bukan manfaat dunianya. Kalau manfaat dunianya nggak dicari lewat majelis ilmu, tapi manfaat dunianya bisa dipelajarin. Kalau manfaat akhirat, kudu ada bekal ilmu. Siapa orang yang dari rumahnya membawa dosa sebesar bukit Tihamah, besar sekali bukitnya, lalu dia hadir di majelis ilmu, dia rendahkan hatinya, bukan rendahkan dirinya, rendahkan hatinya, hadir di majelis ilmu, maka pulang dari membawa beban dosa sebesar bukit Tihamah, maka gugur, tidak tersisa satupun dosa dari kita pada pagi hari ini. Amin. Itu yang menyebabkan hati jadi mati, karena nggak ada Allah sama Rasul di hati dia. Karena kita ini ngaku cinta sama Allah, ngaku taat sama Rasul, tapi nggak pernah ngejalanin sunnahnya. Makanya dibilang qalbun mayyitun. Jadi pembahasan yang 3 ini saya simpulkan dulu nanti, karena di bawahnya nanti aku ibu lupa. Jadi nanti catatan ibu paham. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 3 jenis hati. Hati yang pertama namanya qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat maknanya adalah hati yang selalu memperbaiki niatnya dengan Allah. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Kenapa? Karena dia membawa peralatan dunia, karena dia ada luka-luka dunia yang tidak dia hapus. Contohnya hasud, iri, dengki, riya, sombong dan sebagainya. Itu namanya hatinya sakit. Yang ketiga, hatinya mati. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun di hati dia cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ada orang Islam cuma nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah sholawatan, dia nggak pernah silaturahim, dia nggak pernah mengunjungi orang sakit, dia nggak pernah ziarah kubur. Namanya dia hidup laksana dia mati. Kenapa? Karena nggak ada Allah dan Rasulnya. Ini kata siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Selesai pembahasan masalah jenis hati, dan sekarang kita ada pada letak intinya. Dia sebut nama Rasulnya berulang-ulang. Dia hadirkan dalam dirinya betapa dekatnya Rasul dengan kita pada saat ini. Maka insya Allah segala urusan dunianya akan terselesaikan dengan kita beresin urusan akhirat pada pagi hari ini. Amalan kita pada pagi hari ini akan menentukan amalan kita setelah hadir di pagi ini. Habis ada orang yang responnya cepat, tapi jangkanya panjang. Ada orang yang hadir majelis ilmu tuh
sampingnya, kalau kita bilang efek sampingnya itu lama. Kayak kita minum obat sakit kan Bu, efek sampingnya ngantuk, tidur sepanjang lama efeknya. Tapi ada yang orang bakal, ada yang kebal sama obat. Udah minum kopi nggak ngantuk-ngantuk, misal. Oh saya minum kopi ngantuk, tetap aja Bu, misalnya gitu. Hadir di majelis ilmu bisa lembutin hati. Kenapa? Orang yang di majelis ilmu dia selamat dari was-was syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu saja bikin was-was hati kita. Siapa yang bikin was-was? Minal jinnati, dari golongannya. Belum bersih dulu ya Bu ya. Nanti bersihnya nanti. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, bagaimana cara biar hati lembut? Yang kedua adalah zikrul maut. Ingat mati. Orang biar gak keras hatinya ingat mati. Oh takut ingat mati. Nah, boro-boro ingat mati, urusan dunia aja belum beres. Salah, bukan beresin urusan dunianya, beresin urusan nama Allah. Dunia mudah, dunia gampang. Oleh karenanya orang yang banyak zikrul maut. Ada satu orang perempuan datang kepada Ummul Mukminin, ibu kita Sayyidatuna Aisyah. Ya Aisyah radhiyallahu anha, ini saya ini keras banget hati saya. Dan ketika perempuan biasanya keras, yang keras hati itu perempuan kan nggak terima mulu. Kata Aisyah apa? Aktiru zikrul maut. Perbanyaklah ingat mati, maka hatimu akan menjadi lembut. Kata Aisyah. Kata ulama, man aktar dzikrul maut, siapa orang yang paling banyak mengingat mati, akramahullahu bi thalathati asyain, Allah akan muliain dia dengan 3 hal. Kalau kita sering ingat mati, Allah muliain kita sama 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Cepat-cepat buat taubat sama Allah. Orang banyak ingat mati, maka dia sering bertobat sama Allah. Kita tobat, dosa lagi saja, tobat, dosa lagi. Emang begitu manusia. Tapi ketika kita sering mengulang maksiat, jangan sampai kita lupa buat bertobat. Itu passwordnya. Manusia tuh berulang maksiat. Iya pasti manusia tuh berulang maksiat. Tapi jangan lupa, kalau kita nggak pernah bosan bermaksiat, maka jangan pernah bosan untuk bertobat sama Allah. Jangan bilang kita putus asa. Nggak ada seorang pekerja ahli maksiat tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Syaratnya 2. Selama matahari tidak terbit dari barat dan selama roh dan jasad masih menyatu, maka insya Allah la taballahu alaikum, Allah ampunin dosa kita. Walaupun di dunia ini dikotorin sama dosa kita udah mengotorin dunia, tapi kalau kita belum punya 2 tadi, selama tadi matahari belum terbit dari barat, selama kita belum mati, maka Allah akan ampuni dosa kita. Husnuzon tentang penerimaan taubat kita, tapi yang kita harus suuzon diterima atau tidak amal kita. Amin. Jadi kalau kita suuzon nggak diterima amal kita, kita akan beramal terus. Ada istilahnya begini Bu, tidak semua ahli ibadah itu mampu menata hati. Tidak semua orang yang sujud sama Allah baik mampu menata hatinya. Iya benar, jawaban kita gitu pasti. Apalagi yang gak ibadah. Yang ibadah aja susah menata hati. Ketika dalam kisah Rasulullah ada seorang laki-laki yang gak pernah dia ada di saf kedua, selalu ada di saf pertama sholat jamaah. Kemudian Allah uji. Jadi kalau orang semakin alim orang, semakin mulia orang, semakin berat tingkatan ujiannya Allah. Jadi laki-laki tadi ini, pemuda tadi ini tidak pernah sholat di saf kedua, selalu sholat di saf pertama. Lalu Allah uji dia dengan meninggal anaknya. Akhirnya laki-laki tadi mencaci takdir Allah. Dia bilang, saya udah ibadah bagus, saya udah sholat begini, tapi Allah uji. Padahal ahli ibadah itu sedang mengerjakan dosa besar yang bisa membumi hanguskan ibadah dia yang telah dia pertahankan selama. Jadi saya bilang apa? Tidak semua ahli ibadah mampu menata hati.
Tidak semua ahli sedekah mampu menata hati. Tidak semua ahli ilmu mampu menata ahli zikir. Bagaimana dia mampu menata hatinya sedangkan kedekatan dia sama Allah aja nggak ada. Semakin dekat kita sama Allah, semakin tertata rapi ibu hati kita. Percayanya begitu. Amin. Amin. Datangi orang yang sakaratul maut, orang yang sekarat lagi pengen mati. Itu bingung lah. Kok bisa sih datangin orang yang sekarat? Memang ini diamalkan. Ya pasti kan kita cuma gantian doang. Apa ibu dulu mas saya belakangan? Saya yang belakangan, ibu yang dulu. Kita nggak ada yang tahu, Allah alam. Cara menghadapi sakaratul maut pertama kali adalah kasih dia air sedikit-sedikit. Karena orang yang lagi sakaratul maut, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dia merasa dahaga, dehidrasi yang luar biasa dehidrasinya. Jadi jangan, atau misalnya dia nggak bisa minum sendok tuh bu, kasih satu kali, terus kasih lagi, terus sampai masuk, sampai dia hilang dahaganya. Setelah itu matanya sudah mendelik ke atas. Kenapa orang mata mendelik ke atas? Karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh dia semasa hidup di dunia. Dia melihat para malaikat inda waddal basar, inda muddatul basar. Sejauh mata memandang, dia melihat para malaikat-malaikat datangin dia. Datangin siapa? Datangin orang yang meninggal dunia. Hanya ada dua malaikat. Yang pertama malakul maut, dan yang kedua adalah malakul rahmah. Kalau yang meninggal husnul khatimah sesuai dengan amalnya. Saya nggak ngomongin yang husnul khatimah karena terlalu berat kita untuk mendengarnya. Ketika sakaratul maut berlangsung, datang malaikat sejauh mata memandang. Kalau meninggalnya baik, malaikat maut dan malaikat rahmat yang datangin dia. Bawa apa? Orang yang meninggal itu bawa dua barang dari surga sama malaikat. Yang pertama adalah kafan min akfanil jannah, kain kafan dari surga. Ini sangat penting menutup aurat. Bahkan mayit aja ditutup auratnya. Bahkan orang yang meninggal aja malaikat hadirkan kain kafan dari surga. Kalau yang meninggal husnul khatimah. Yang kedua dibawa apa? Hanut min hunutil miski. Apa itu? Itu adalah minyak wangi atau wangi-wangian dari surga. Untuk apa? Untuk melipat jenazah orang alim tersebut dan untuk menaburi wangian ketika sampai kepada arsy-Nya Allah, dia harum semerbak itu tercium oleh malaikat penjaga 7 lapis pintu langit. Masing-masing langit ada 7 lapis. Maka yang menempati posisi yang teratas paling tinggi derajatnya maqamnya Allah. Jadi dibawa nanti itu mayit menuju ke arsy-Nya Allah. Kalau orang ini baik, kata Allah, kasih catatan amal yang baik, taruhlah catatan amal ini di illiyin, tempatnya namanya illiyin, catatan amalnya. Kalau yang meninggal buruk namanya sijjin. Sijjin itu adalah tempat yang nanti dia akan tempati ketika yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar, kita masuk ke dalam akhirat. Ini kita semua nih bakalan ke sana. Makanya kalau ada orang yang sakaratul maut, kita liatin walaupun kita terpaksa, nggak tega. Iya memang karena ketidaktegaan kita itu nyebabin hati jadi lembut. Hasan al-Basri sering banget melihat orang sakaratul maut, pulang-pulang dia nggak nafsu makan, dia nggak bisa minum. Ini orang alim yang amalnya itu naik terus, banyak terus. Nah kalau kita yang yang bolak-balik, namanya hati kan berbolak-balik. Nah ini yang dikhawatirkan kalau kita jarang ziarah ngeliatin orang yang lagi sekarat, dia khawatir hati itu jadi keras, menolak kebaikan yang datang. Padahal apa? Wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah pelajaran tanpa suara, pelajaran tanpa bunyi bagi orang yang bernafas adalah apabila kita melihat saudara kita sudah direnggut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak ngelihat orang lagi sakaratul maut. Tadi catatan pertamanya kasih minum 1 sendok. Lalu berharap jangan suruh baca yang panjang-panjang, dia bakal sulit. Ucapin apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kesel lah.
Enggak. Susah pelan-pelan. Maknanya apa? Baca la ilaha illallah terus di kuping dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah sekiranya cukup untuk dia bisa baca, untuk cukup untuk dia mendengar, maka ganti dengan kalimat yang paling mudah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa membaca lafaz la ilaha illallah, maka dakhala al-jannah, maka bagi surga. Amin. Ya Rabbi. Susah nyebut kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, karena lafaz yang paling mudah untuk dibaca dalam keadaan mulut terbuka atau mulut tertutup adalah lafaz la ilaha illallah. Walaupun dia sakit fisiknya, stroke, nggak bisa bicara, tetapi kalau amalnya baik, dia akan mudah menyebutkan lafaz la ilaha illallah. Pertama tadi kasih minum pelan-pelan. Yang kedua mendelik, kadang kejang-kejang, udah langsung ganti Allah, 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 Allah. Meninggal. Ketika meninggal, orang yang melihat sakaratul maut ngapain? Jatuh, pingsan, nangis ngeraung-raung, lemes, guling-guling, salah, nggak nyelamatin. Gimana? Caranya adalah kita sebut kalimat istirja langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat ditanya sama Allah, jika ada hambaku yang meninggal, bagaimana keadaan keluarganya? Oh ya Allah, keadaan keluarganya, dia memuji Allah dengan kalimat istirja. Maka apa kata Allah? Kata Allah, siapkanlah baitul hamdi, siapkanlah rumah mulia, rumah puji di surganya Allah bagi siapa saja yang melafazkan kalimat istirja kalau ada orang yang meninggal dunia. Sabar. As-sabru man sadamatul ula. Sabar itu dilihat dari sabar yang pertama. Reaksi kita kalau ditimpa musibah pertamanya apa? Itu namanya sabar. Kalau udah ngeraung-raung, guling-guling, gak jelas, stres, nah itu namanya kita gak punya sabar. Bahkan gak sampai derajat sabar kita. Ini yang ketiga. Terakhir, yang keempat adalah ziarah kubur. Nah, ziaratul kubur, kita kunjungin kuburan. Ini bisa melembutkan hati, walaupun di kuburan tersebut nggak ada satupun ahlul bait kita yang dimakamkan di situ. Terus kita ngapain ke kuburan? Ingat mati. Caranya gimana? Ingat mati caranya datangin ahli kubur. Kita ucapin apa ya kalau misalnya masuk ke dalam kubur? Assalamualaikum ya ahli kubur, minal mu'minin wal muslimat, terus wal mu'minin wal mu'minat, ahli minhum wal amwat. Boleh yang mana aja, jangan numpang di sini ya Allah. Terus yang berkopi, syirik sama tuh yang begitu, numpang. Nah ada ilmunya. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minin wal mu'minat, wa anna insyaallah bikumul lahiqun. Salam selamat kepada kalian penduduk kubur dari kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah kita semua akan nyusul ke kalian dalam keadaan yang husnul khatimah. Numpang. Jadi orang yang ingat mati itu bukan anjuran tapi ibadah. Semakin lama waktu kita pergunakan buat ingat mati, sebanyak itu pula kita lakukan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 menit kita ingat, ya Allah, kalau gue mati gimana? Sedang doain gue deh. Ya Allah, gue jelek banget sama orang tetangga, buset kayak gimana tetangga. Sama saudara gue berantem dulu. Hanya ada saya kemarin nanya ustazah, emang perempuan nggak boleh ziarah kubur gitu ya Bu ya? Boleh apa enggak? Siapa yang bilang boleh? Iya, ngelembutin hati. Makanya sunnahnya Rasulullah itu ziarah kuburnya malam. Berani ziarah kubur malam. Mana dalilnya malam? Ya itu ketika Aisyah nyai-nyain Rasulullah, cemburu Aisyah. Jangan-jangan Rasulullah ke rumah bini yang lain. Ternyata
waktu malam. Nah kita takut. Malam-malam ziarah kan siang kita takut. Jangan kober kan sambut malah anak dah. Dari mana? Habis dari kober main tanggiham, main tak umpet di kober. Aku temu. Kenapa ya? Itu dia. Orang yang sering ziarah kubur maka akan lembut hatinya, sebagaimana tadi Rasulullah didatengin ada perempuan lagi nangis karena anaknya meninggal. Terus Nabi bilang sabar. Pas Nabi bilang sabar, perempuan marah. Sahabat lu nggak tahu siapa yang meninggal. Dia nggak tahu yang ngomong itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak langsung ngusir perempuan ini. Itu dalil bahwasanya boleh perempuan ziarahin kubur, tapi yang jadi ikhtilaf adalah yang jadi perdebatan apabila kita ikut bawa keranda untuk masukin ahlul kubur ke dalam kuburnya, jadi ikhtilaf. Beda. Kenapa? Khawatirnya perempuan ambil laki-laki yang tadinya harusnya kan khidmat. Jadi kalau orang bawa kurung batang tuh Bu, sunnahnya itu nggak ditutupin kurung batangnya. Di Saudi mana ada kurung batang ditutupin? Ini buat apa? Buat nasihat bagi yang lihat. Terus kalau nggak dicari-cari kainnya, kita cari dulu kainnya. Kalau yang ada yang hijau, ganti yang coklat, yang batik. Kalau nggak ada juga ditepayungin. Nggak ada urusannya memang lihat. Mau panas mau hujan tidak ada urusan. Yang dipayungin yang bawa kerandanya, bukan mayit yang dipayungin. Pakai yang tumbang-tumbang mana lu? Sunnahnya keranda tuh dibuka. Biar apa? Biar orang yang lihat itu orang bawa kurung batang, dia takut ambil amalnya. Ini kagak. Kan cuma kerja dulu sih berapa? Kan cuma ada. Kain cuma ada ganti sama kain batik, kan batik nggak ada ribut. Jadi kan dibuka nih, padahal sunnahnya terbuka. Biarkan terbuka, biarin panas. Udah nggak ada alakohnya di dunia, udah nggak ada urusan dia di dunia. Yang ada urusan yang nentengin, yang bawa keranda ke mayat. Salah. Mana iya, dia kurang aman. Sudah kudu ngerti ya. Kenapa kalau lagi di kuburan, lagi pengen masukin jenazah ke kuburan, perempuan nggak boleh? Takut ikhtilaf. Bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Nyampur, bercampur ke laki perempuan, kehikmatannya jadi kurang. Melihat perempuan gaung-gaung, kata laki, cakep juga dia nangis nih. Emang manusia nggak ada nafsunya? Emang kita patung? Emang kita beku? Ada syahwat. Takutnya nangisnya yang imut-imut, perempuan nangis-nangis gitu, yang bikin jadi syahwat lagi, nggak fokus ngobrol-ngobrol. Itu ikhtilaf, bukan ikhtilaf. Jangan salah paham, ibu ya. Jadi dianjurkan perempuan kalau pengen ziarah kubur udah di rumah aja. Ibu biar anak laki, biar jadi hikmah, dia talqin, dia doain, dia sedih. Dan juga yang diharamkan, yang dimakruhkan sampai diharamkan adalah perempuan yang sering ke kuburan. Itu dia nggak sering ke kuburan. Kenapa? Takutnya keredoannya berubah menjadi murka, menjadi caci maki. Tadi dia udah redo, karena seringnya dia ngunjungin kuburnya, pertama-tama dia ngomong sama yang meninggal. Habis ngomong dia nangis lagi. Habis nangis dia ingat-ingat lagi keadaan dunianya. Terus dia jadi nggak ridho. Kenapa ya Allah dimaki duluan? Nah, tadinya ridho jadi kembali caci maki Allah. Ini yang dimakruhkan sampai diharamkan. Perempuan sering-sering jadi kebiasaan hadir di ziarah kubur. Paham di sini? Inilah nasihat agar hati kita jadi lembut. Mudah-mudahan tadinya yang keras jadi lembut, dan insya Allah dengan keempat daripada lembut ya latif ya latif ya latif ya latif walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan asmaul husna maka kita pinjam salah satu dari asma Allah untuk mengobati segala penyakit kita. Lagi sombong bilang ya mutakabir, lagi keras bilang ya latif, lagi sakit bilang ya salam, lagi susah bilang ya razak. Ya jadi apa aja? Ibu lagi susah minta sama Allah ya razak. Lagi ketutup banget usahanya minta ya fatah. Lagi lagi keras hatinya minta ya latif. Lagi sombong minta Allah ya mutakabir. Biar berubah hati kita. Itulah cara kita melembutkan hati kita. Mudah-mudahan yang
kerja keras kita menjadi lembut, dan insya Allah kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.